boleh sih, ada waktu. Monggo silakan duduk Bu. Ya, oke. Tenang Bu ini, ambil nafas dulu. Sekali lagi Bu, biar lebih tenang. Oke, ini ya sudah ya Bu ya, sudah tenang ya Bu ini. Tadi kan Bu ini sudah bilang ada yang mau dibicarakan. Iya. Ya, jadi sebelumnya nanti kita akan melakukan kegiatan ini. Dari setiap kegiatan kan kita pasti ada yang mau dituju. Iya. Jadi kira-kira yang ingin Bu ini dapatkan pada kegiatan hari ini adalah saya ingin satu bisa mengendalikan emosi, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin menemukan solusi dari persoalan saya, Bu Lesti. Karena persoalan saya ini bukan persoalan dengan murid yang akan cepat selesai jika saya tidak mengajar murid itu. iya. Persoalan ini saya alami dengan rekan sejawat. Rekan sejawat. Ya secara otomatis saya akan bersama beliaunya mungkin sampai saya pensiun. Kan masih lama Bu. Ya. Jadi kalau saya nggak bisa menyelesaikan persoalan ini lebih awal, itu akan membahayakan bagi saya. Boleh saya mulai bercerita? Ya Bu, baik Bu, silakan Bu. Saya tarik nafas dulu, biar saya bisa lebih tenang bercerita itu. Jadi gini Bu, semenjak tahun ajaran ini 2022-2023 Ya. itu kan diberlakukan kurikulum merdeka. Untuk mulai dengan kelas 10 ya Bu? Iya, kelas 10 Ya. diberlakukan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka itu ada capaian pembelajaran baru. Yang salah satunya dari capaian pembelajaran itu kan diturunkan menjadi ATP, TP seperti itu ya Bu ya. Iya. Ada sesuatu hal yang baru sekali di dalam kimia terutama, yaitu tentang materi kimia hijau. Materi kimia hijau itu saya berikan sedikit gambaran ya Bu Lesti. Jadi materi kimia hijau ini adalah materi yang timbul dari beberapa peristiwa yang berhubungan dengan ledakan kimia, berhubungan dengan pencemaran dan lain sebagainya. Materi ini timbul untuk menyelesaikan persoalan-persoalan global, mulai dari kekurangan bahan bakar minyak, polusi udara dan lain sebagainya. Nah, materi ini diberikan di kelas ke-10 dengan tujuan menambah wawasan mereka agar mereka tahu bahwasanya kimia itu bukan sesuatu hal yang bahaya. Kimia itu merupakan sesuatu hal yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, jelas sekali di capaian pembelajaran fase E kelas 10. Iya. Nah, saya tadi itu ceritanya duduk di perpustakaan. Di perpustakaan itu ada beberapa anak kelas 11 yang bergelombang kemudian mendatangi saya. Kenapa saya duduk di perpustakaan? Saya ingin mengetik soal, karena dengan di perpustakaan saya menjadi lebih tenang. Bu Desi sendiri tahu saya orangnya bagaimana, gampang terpengaruh. Teman ngobrol, saya jadi ikut ngobrol, daripada nggak selesai, akhirnya saya memutuskan di perpustakaan. Nah, teman saya, anak-anak itu tadi datang kepada saya. Kebetulan mereka saya ajar waktu kelas 10-nya. Berarti kan mereka masih pakai kurikulum K13 ya Bu ya. Sekarang mereka kelas 11. Bu Lini, mohon maaf, Bu, tahu nggak buku tentang kimia hijau? Saya tertegun. Loh, sebentar. Bukannya kamu itu kelas 11 ya? Baiknya juga kelas 11. Iya Bu, kami tadi sudah membaca hampir semua buku yang ada di sini. Karena kebetulan waktu itu ada sekitar 6-8 anak. Mungkin disebarkan atau bagaimana saya juga tidak tahu ya. Intinya mereka saya tahu sudah bolak-balik membaca buku. Ini saya juga mencari juga di Google Bu. Ada satu yang jadi gitu. Kebetulan di lab kita ada satu komputer yang boleh dipakai anak-anak untuk melihat ya, atau googling lah. Nggak ada Bu, tapi bahasa Inggris semua. Sedangkan tugas ini mepet Bu, kalau kami harus translate dulu nggak mungkin. Dan ini berupa foto Bu, nggak bisa kalau kami tinggal copy, translate nggak bisa. Apa tugasnya? Kami diminta oleh guru kami, Ibu XX, untuk mencari makalah tentang kimia hijau. Kelas 11. Saya tanya lagi, kamu kelas 11 kan? Iya. Materi apa? Kimia hijau. Seluruh global materi kimia hijau, iya. Kamu diberi buku atau bacaan atau apa sebenarnya? Enggak. Saya tanya, apakah mungkin gini nak, kimia hijau itu ada 12 prinsip. Mungkinkah salah satunya masuk, kan ada salah satu prinsip itu efisiensi energi. Mungkinkah masuk di situ? Kalau efisiensi energi dihubungkan dengan materi mereka kelas 11, masih nyambung Bu, karena ada pembakaran.
Ya. pembakaran bahan bakar minyak masih nyambung. Ternyata enggak Bu, kita disuruh bahas semuanya. Saya katakan jadi boleh sih, ini loh anak kelas 11, bukan anak kelas 10 dikasih tugas yang materinya anak kelas 10. Kurikulum merdeka, sedangkan mereka kurikulum 13. Oh iya, akhirnya saya kan juga nggak mungkin langsung bilang ke anak-anak itu bukan materimu, bukan capaian pembelajaranmu. Enggak, saya tetap diam. Oh iya, kalau gitu gini aja nak, saya punya buku, silahkan dibaca. Kamu ikut saya ke ruang guru, kamu ambil bukunya. Nah, kata saya sama anak itu, saya pinjamkan buku saya. Terus habis itu, selama perjalanan ke ruang guru, saya ngobrol sama dia. Gurumu siapa? Dijawablah sama dia. Boleh lihat bukti kalau kamu dikasih tugas itu, apakah lewat tulisan di papan atau hanya WA. Di WA Bu, jelas kirim ke Bu ini. Dengan secara otomatis kalau ini saya biarkan kan salah ya. Kebetulan memang untuk kurikulum merdeka saya diminta untuk menjadi paling tidak pionernya, atau di kimia saya diminta untuk negeni teman-teman. Nah, kenapa kok saya diminta? Karena di MGMP kimia saya diberangkatkan untuk workshop dan sebagainya. Saya mencari itu. Ketemunya saya itu di lab kimia Bu. Saya ajak ngobrol, saya masuk, saya sopan ya biasa. Terus saya tanya, Bu, ada waktu sebentar? Sudah ketus jawabannya, ada. Oh, saya ingin ngobrol sebentar Bu. Ada apa? Itu berkenaan dengan materi kimia hijau sudah diberikan ke kelas 10. Oh sudah kalau kelas 10. Mohon maaf Bu, tadi secara tidak sengaja saya bertemu. Saya cerita apa yang saya alami di perpustakaan tadi. Beliau itu langsung melotot ke saya. Apa urusannya? Gak apa-apa kan? Itu tugas saya berikan. Oh iya Bu, saya harus gimana guys? Itu kan di luar dari garis. Saya tanya, anak-anak jenengan suruh untuk mengerjakan tentang kimia itu semuanya Bu? Iya semuanya. Kenapa harus dipilih-pilih? Itu kan tersinggung nggak boleh jadi. Lalu saya kan, ya Allah saya tuh ngomongnya juga enak-enak loh Bu Lesti, beneran. Saya enak-enak ngomongnya, ada saksinya itu satu guru kimia lagi. Terus mau saya berikan semuanya atau tidak? Lingkupnya terlalu luas Bu, dan sudah di luar dari capaian pembelajarannya kelas 11. Alasannya Bu, simpel sekali. Biar anak-anak tahu apa itu kimia hijau. Biar anak-anak tahu apa itu kimia hijau. Terus, ya sudah Bu, saya pamit. Oh iya Bu. Oke, jadi gini ya Bu, dari Bu Rini tadi, ini saya hanya sekedar mengecek kembali. Bu Rini merasa sedikit, mungkin kalau saya lihat jengkel ya Bu ya. Iya, pasti ada yang Jengkel, marah, nggak bisa tersalurkan. Akhirnya saya kan harus mencari sesuatu yang bisa membuat saya plong. Ini ngobrol dengan Bu Lesti lah. Berkaitan dengan adanya materi kimia hijau yang harusnya masuk dalam penerapan kurikulum kelas 10. Tapi faktanya diberikan juga oleh beliaunya itu di kelas 11 gitu ya. Jadi menurut Bu Rini di sini ada semacam miskonsepsi tentang penerapan kurikulum. Lalu harusnya Bu, kurikulum ini berarti di pelaksanaannya benarnya gimana Bu Rini? Kimia hijau itu di kelas 11, 10 Bu. 10 saja. Ya, boleh mengambil di kelas, boleh digunakan untuk kelas 11 dengan catatan dari 12 prinsip kimia hijau itu hanya satu yang diambil dimasukkan di kelas 11. Tidak apa-apa. Lah ini dari deskripsi tugas yang sudah dikirimkan di WA itu total Bu, 12 prinsip kimia hijau harus dibahas oleh anak-anak. Jadi miskonsepsi tadi sangat membawa pengaruh yang banyak, Oh iya, dampak yang besar dalam proses pembelajaran ya Bu Rini ya. Iya, Begitu menurut iya, karena saya yakin kalau memasukkan kimia hijau, materi-materi yang seharusnya anak-anak terima bisa nggak keterima Bu? Soalnya kimia hijau itu sendiri kan membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu loh Bu.
penerapannya Iya, memang kategori iya. baru ya Bu ya? Betul, jadi anak-anak dan buku referensinya bahasa Inggris semua. Itu pasti membutuhkan waktu. Gitu. Jadi dari adanya miskonsepsi ini, lalu kemudian mungkin bisa dibilang muncul permasalahan yang kemudian membuat sedikit emosinya Bu Rini ada, Iya. bangkit gitu ya Bu. Iya pasti. Lalu kira-kira Bu, setelah mengetahui ini kan, mungkinkah ada hal-hal baru ataupun mungkin sebelumnya Bu Rini belum pernah mengalami hal ini, tetapi kok jadinya tahunya gini ya? Hal baru apa dan yang mungkin bisa kita pelajari dari kejadian yang sudah Bu Rini lakukan? Hal baru yang saya pelajari itu satu, di luar dugaan ternyata teman saya seperti itu. Gitu. Berarti saya selama ini belum mengenal pribadi teman saya. Saya menilai Bu titik-titik ini KSE-nya belum dapat sama sekali Bu. Padahal jujur kemarin itu pada saat KSE saya sudah ngobrol kepada beliaunya. Tapi saya ngobrolnya itu hanya oke, Bapak Ibu, saya menerima materi KSE. Kalau bisa ini kita terapkan untuk anak-anak juga bisa memiliki kompetensi sosial emosional yang baik sehingga dia bisa beradaptasi yang baik. Kalau adaptasinya baik berarti nanti kan dia bisa menjadi well-being kan Bu. Mungkin fokusnya beliau itu hanya KSE untuk anak-anak, padahal KSE itu kan juga untuk gurunya, untuk TU, untuk anak-anak semuanya kan Bu. Nah mungkin beliau itu nggak nyambung Bu ke situnya gitu loh. Jadi saya ngobrol kemarin itu ya jadi angin gitu semua. Jadi belum adanya ketercapaian ke KSP-SE-nya atau Iya, KSE-nya ya. iya Kira-kira betul. kalau menurut Bu Rini, beliaunya ini kalau dibilang untuk ketercapaian KSE atau PSE itu angka 1 sampai 10 berada di angka berapa? Jujur ya, Ya Bu. 5. 5. Menurut Bu Rini ya. Lalu setidaknya Bu Rini ingin beliaunya itu nanti berada di angka berapa? Saya paling nggak target saya itu buat itu X ini saya ingin beliaunya naik ke angka 7-8 lah Bu. Kan kasihan soalnya Bu, kalau KSE-nya dia nggak mumpuni, PSE juga nggak mumpuni Bu. Jadi menurut Bu Rini pasti nanti akan berpengaruh ya, Iya, baik di pasti. sosial beliau ataupun di pembelajarannya. Iya. Kira-kira yang akan Bu Rini lakukan atau mungkin si subjek ini tadi, Bu ini tadi bisa diberlakukan bagaimana supaya KSE-nya ini nanti meningkat dari angka 5 ke angka 7 atau ingin hal apa yang ingin Bu Rini lakukan? Itu Bu yang pertama, karena beliaunya masih emosi kayaknya ya sama saya, kotus banget tadi. Ya mungkin saya juga ambil evaluasi diri. Paling tidak 1-2 hari saya diamkan dulu. Mungkin hari ketiga baru saya ajak jalan ke kantin, mungkin saya ajak ngobrol. Mungkin di kantin suasananya lebih enak sambil makan, ngobrol yang enak. Baru itu saya lakukan tuh. Jadi 2-3 hari saya akan menemui beliau lagi, saya ajak ngobrol di kantin. Kemudian habis ngobrol di kantin, saya habis itu akan melakukan pendekatan personal. Saya harus pendekatan personal sama beliaunya tanpa siapapun. Sepertinya kayaknya beliaunya nggak terima deh kalau saya ngobrol terus ada orang lain. Mungkin waktu itu kan ada Bu Ya, orang lain ya. Mungkin kesalahan saya juga di situ sih Bu. Mungkin itu kemudian akan saya akan saya ceritakan saja apa kegunaan dari KSE yang baik akan berakibat ke PSE yang baik. Saat anak-anak memiliki KSE yang baik, PSE kita juga baik, maka akan menjadi seorang well-being gitu loh Bu, tujuan saya. Dan semuanya itu harus dilakukan dengan mindfulness, kesadaran penuh agar kita tidak sampai kalau kita melakukan sesuatu dengan sadar kan nggak mungkin kita dengan sadar menyakiti orang lain kan juga nggak mungkin. Pasti cerita saya seperti itulah mungkin. Jadi intinya target saya 2-3 hari saya akan minta maaf, entah saya salah atau benar, yang penting saya minta maaf dulu. Habis itu sudah itu saya akan pendekatan personal, mengenalkan beliau ke KSE, akan dibawa ke PSE, terus pendekatannya juga saya berbagi cerita lah, kenapa harus ada ini, bagaimana anak yang bisa KSE dengan baik akan menjadi seorang well-being yang baik seperti itu. Jadi rencana yang ingin Bu Rini lakukan tadi adalah dari yang pertama mungkin meminta maaf dulu, lalu yang kemudian mendekati secara personal, mungkin bisa diajak jalan atau diajak makan bersama di kantin supaya suasananya mungkin lebih tidak kaku gitu ya Bu ya, jadi lebih luas. Jadi apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin Bu Rini sampaikan kepada beliaunya bisa sampai begitu ya Bu ya. Iya itu Bu. Lalu saya itu. Kira-kira dalam waktu dekat yang akan Bu Rini laksanakan lebih dulu berarti untuk minta maaf ya? Iya.
pasti saya mendapat. Keseluruhan rangkaian yang tadi, rencana yang Bu Rini sudah tetapkan itu kira-kira akan bisa terlaksana atau mungkin akan bisa terlihat perubahannya pada beliau ini sebagai target Bu Rini ya, kira-kira dalam jangka waktu berapa? Paling enggak masuk semester depan beliau harus sudah perubahan Bu Lesti. Tapi kalau paling enggak itu yang di pembelajaran aja loh Bu, terutama yang tadi itu harus ada revisi. Tugasnya jangan 12 prinsip, tapi hanya 1 atau 2 prinsip tidak apa-apa. Jadi untuk yang jadi perubahan disarankan dari beliau itu ada 2 Bu. Itu tadi mau memperbaiki substansi yang berhubungan dengan kemampuan kognitif siswa, itu paling tidak harus ada perubahan revisi lah, itu dua mingguan lah. Tapi sudah terlanjur ya, bisa juga pusing. Kemudian yang satunya lagi mungkin yang berhubungan dengan KSE. Kalau secara pribadi mungkin kayaknya mungkin itu sudah karakter ya. Tapi untuk yang PSE-nya saya harap beliau sudah harus bisa menerapkan di semester 6. Jadi sudah tidak ada lagi ketidakmampuan beliau dalam mengendalikan emosi, terutama yang berhubungan pada saat pembelajaran. Kalau sama saya saja sih, saya harap saya harus bisa memaklumi lah Bu, saya anggap saja beliaunya lagi PMS. Oke, baik, itu tadi cerita dari Bu Rini. Lalu menurut Bu Rini dalam jangka waktu setidaknya untuk semester depan, tapi untuk langkah dekatnya, dalam jarak dekatnya adalah minta maaf dan mengajak ngobrol. Untuk hasilnya memang tidak bisa instan. Iya, karena sudah sikap kan Bu itu. Nanti mungkin di kesempatan lainnya saya ingin mendengar cerita Bu Rini. Kira-kira sudah berubah atau belum? Iya. Sudah sesuaikan dengan hasil yang Bu Rini. Jadi nanti kita buat grafik ya. Baik, mungkin itu ya Bu Rini ya. Kita Ya. sama-sama berusaha lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena memang bagaimanapun kita berada di lingkungan yang berkaitan dengan orang lain. Betul. Jadi pasti seperti yang Bu Rini sampaikan bahwa penerapan PSD dan KSD ini sangat besar. Itu pun juga jadi pelajaran baru loh buat saya. Ternyata penting sekali bagi tenaga pendidik seperti kita juga sama untuk bisa menguasai PSD dan KSD. Kita sambung lagi pada nanti ya Bu ya, Ya, untuk siap. mendengarkan hasilnya. Saya sudah tidak sabar. Iya, siap. Oke.